Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Puji syukur hanya layak, pantas, dan terus menerus kita persembahkan, peruntukan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka karunia, nikmat, rahmat yang tak pernah henti senantiasa Allah berikan pada kita, bahkan tiada bertepi. Senantiasa mohon kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat teriring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya terus mengharapkan nur cahayanya, hidayahnya. Semoga teriring doa kita semua selalu dalam jalan bingkai yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khotib berwasiat untuk khotib dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Anwar hafizakumullah, tingkatkan senantiasa iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah ada 4 hal yang menyebabkan hidup ini terasa sulit, seolah terhimpit, tertekan, dan penuh ketidaknyamanan di hati. Yang pertama, apabila di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini yang ada adalah keluh kesah, gerundel, menggerutu, tidak mau menerima segala sesuatu alias tidak ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sesuatu terjadi kita tolak, inginnya begini, inginnya begitu, harapan saya ini, harapan saya seperti ini, idealnya seperti ini, tidak terwujud. Gerundel, menggerutu, menolak yang tidak diinginkan, maka otomatis yang ada adalah ketidaknyamanan di hati, karena tidak segera menangkap pesan hikmah yang ada di dalamnya. Termasuk saat ini cuaca yang sedemikian rupa, hujan deras, kita lihat, kita saksikan melalui media sosial maupun saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita doakan banyak genangan air yang bahkan masuk ke dalam rumahnya, yang mengalami kebocoran rumahnya, tampias dan sebagainya. Ambil hikmahnya, dan hakikatnya hujan rahmat jangan menjadi azab. Yang disebut azab adalah saat menolak hal yang tidak diinginkan. Untuk itu maka apapun kondisinya, kita doakan saudara-saudara kita, bersyukur kita di Kayu Manis relatif luar biasa, tidak terkena genangan-genangan air dan sebagainya, seperti halnya saudara-saudara kita di bagian Jakarta ini dan sekitarnya, bahkan Jabodetabek
dan bahkan saudara-saudara kita yang sebelumnya di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan di belahan Pulau Jawa, bahkan di Nusantara ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah jangan ada sebuah penolakan alias ridho yang dengannya masuklah segera ke dimensi hikmah. Artinya betapapun hebatnya ditata sedemikian rupa, betapapun hebatnya tetap ada titik lemahnya, banjir dan lain sebagainya, longsor dan lain sebagainya. Tujuannya satu, agar semua fafirru ilallah, segera kembali kepada Allah saat mengalami hal yang seolah tidak kita inginkan. Saat kita menerima ridho, insya Allah dengannya habis gelap terbitlah terang. Usai daripada hal ihwal yang terjadi, Allah turunkan betul-betul rahmat berkah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, jika yang ada adalah menolak seolah tidak ridho, maka akan menarik bencana-bencana berikutnya, akan menarik hal ihwal yang tidak diinginkan berikutnya. Ketika kita ridho, faman radiyallahu falahu ridho, siapa yang ridho Allah pun ridho. Ridho tidak statis, tidak, bukan menyerah. Ridho bukan pasif, terima saja dulu, ikhtiarkan, seraya, ambil hikmahnya, kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapang sempit, sehat sakit, jaya pahit, mudah sulit, saat kondisi cuaca baik-baik saja, saat kondisi cuaca seperti hal ini adanya, terima, ambil hikmahnya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka baik untukmu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang kedua, hidup ini akan dipenuhi dengan resah, gelisah, gundah gulana, pilu, duka, depresi, stres, gak nyaman hati apabila maksiat, dosa, munkarat belum sempat juga mau ditaubati, larut dalam maksiat, asyik, seolah hidup 100 tahun lagi, seolah hidup 1000 tahun lagi, padahal kita tidak tahu ajal kian mendekat. Percayalah, walaupun jabatan di sandangnya, rumah hebat, deposito banyak, belum sempat dosa-dosa yang dilakukan, alias bertobat kepada Allah, tubuh ilallah taubatan nasuha, resah, gelisah, gundah. Silahkan coba lakukan dosa, tanya aman batin. Jangan sampai asik larut dalam dosa sehingga fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, ditimpah lagi penyakit. Yang namanya orang sakit dikasih makanan lezat, sakitnya melimpah ruah, banyaknya komplikasi, alias suasana batinnya dipenuhi dengan dosa, tidak mau disembuhkan dengan istighfar dan tobat. Gak nyaman makanan senikmat apapun, gak nyaman menikmati hidup dan kehidupan. Maka alamat resah, gelisah menghiasi hidup. Maka segeralah insafi, sadari bulan Rajab telah berlalu, sudah masuk kita 4 Sya'ban. Segera nanti ke depan Allah izinkan, insya Allah masuk ke dalam bulan Ramadan. Kan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan di bulan Rajab dan kini di bulan Sya'ban, minta disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Sejak bulan Rajab kita sering, makanya disuruh banyak minta ampun, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Di bulan Sya'ban pun sudah kita ancang-ancang, artinya masuklah ke gerbang pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah demen, Allah senang,
Allah cinta, Allah suka kepada hamba-hambanya yang mensucikan dirinya dan bertobat serta mensucikan dirinya. Allah lebih suka pendosa yang bertobat ketimbang ahli ibadah yang sombong angkuh seolah kunci surga sudah digenggamnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, raih kedamaian di hati dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tetap padahal sudah ridho, padahal dia terima semua segala sesuatu dengan lapang, padahal sudah banyak istighfar, padahal sudah taubat sedemikian rupa, menghindar hal-hal dosa, maksiat, munkarat, kok masih gelisah ya? Yang ketiga, karena masih bersarang penyakit hati di dalam dirinya. Hasad, hasud, dengki, apalagi dendam plus kesumat. Udah nyaman melihat orang yang didengkikan maju, gak nyaman dia. Jauhkan, hindari, buang jauh-jauh, lepas sifat hasad, hasud, dengki, iri, dendam. Saudara-saudara kita yang sukses, kita ikut bahagia. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bencana, kita harus empati dan mendoakan. Selama masih bersarang, aku yang paling hebat, ditambah riya, ujub, sum'ah, aneka macam penyakit hati, belum tenang. Untuk itu, maka wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah, ada orang yang kufur, ada orang yang munafik, ada orang yang fasik. Banyak ciptaan Allah, insan manusia yang gak sembah Allah. Allah masih baik, Allah Maha Rahman, masih dikasih nafas, udara sama diberi. Makanya saudara, kita sama saudara. Tapi ketika kita dengki, hasad, hasud, apalagi dendam, hancurkan mereka. Allah saja masih kesempatan. Kita lebih hebatkah dari Allah? Jauhkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan, doakan, selanjutnya serahkan pada Allah. Enggak rusak hati kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Padahal sudah ridho dan kita sudah sering istighfar, bertobat, jauhkan maksiat, terus lakukan ibadah taat. Sudah tidak ada hasad, hasud, dengki, riya, ujub, apalagi dendam dan aneka penyakit hati. Bisa jadi yang keempat, masih tidak nyaman apabila berpaling dari mengingat Allah. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari mengingat Allah, maka sudah barang tentu diberikan kehidupan yang sempit. Iya, uangnya banyak. Iya, tokonya maju. Iya, jabatan disandangnya. Iya, depositonya luar biasa, mobilnya mewah. Percayalah, apabila hati tidak lagi zikrullah, apabila hati tidak terpaut kepada Allah, maka akan masuk perlahan namun pasti ketidaknyamanan di hati. Maka senantiasalah qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim, dikala berdiri, duduk, berbaring, terpaut selalu hatinya kepada Allah. La ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Yang dilihatnya, yang didengarnya, yang dia rasakannya, semua dikembalikan kepada Allah. Kesuksesannya, apapun yang terjadi, dia menyadari la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya semua dikembalikan kepada Allah. Semua dilakukan atas nama Allah, semua dilakukan lillah karena Allah, semua dilakukan selalu merasa billah dengan Allah, semua dilakukan selalu merasa Allah bersama Allah. Yang dilakukannya fillah, di jalan yang Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang ridho. Kalau sudah ridho baru tumbuh syukur. Mustahil kita bisa bersyukur kalau yang ada adalah keluh kesah tidak ridho. Semoga kita menjadi hamba yang ridho
Tuh doa yang sering kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu dan surga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berlindung dari jerat api neraka. Neraka dunia, ketidaknyamanan di hati diakibatkan tidak ridha. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang ridha. Hindari maksiat, segera bertobat. Lapangan hati, jauhkan penyakit-penyakit hati, hasad, hasud, dengki, riya, ujub, apapun hindari. Salam, tebarkan kedamaian dan bautkan selalu hati pada Allah. Dengannya, insya Allah, kalau kita lakukan terus menerus dan sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang sungguh-sungguh menuju jalan keridhaan-Ku, Allah berikan bimbing jalan menuju keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur